Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan dan juga memberikan kepada kita kondisi yang terbaik. Hingga di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita awali pagi kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amalan yang kita lakukan di pagi ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sesaat lagi tinggal menghitung hari saja bulan Ramadan akan segera tiba. Maka kita butuh untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan Ramadan. Paling tidak ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap muslim ketika mendatangi bulan Ramadan, maka dia akan muncul kebahagiaan dalam hatinya. Tapi sebab-sebab kebahagiaan tersebut dipastikan itu harus berdasarkan kepada disebabkan karena bulan Ramadan adalah bulan untuk dia bisa beribadah di dalamnya dan meraih pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ikhlas itu perlu dijaga ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan adalah ilmu. Agar kita mengetahui apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan agar saum kita berpahala. Tidak sampai hanya sah saumnya tapi pahalanya tidak didapatkan ya. Saumnya tidak batal tapi pahalanya yang batal. Ini yang berbahaya ya. Kemudian selain ilmu, maka kita juga butuh kesabaran. Karena di bulan Ramadan 3 kesabaran itu akan digunakan. Sabar dalam menjalankan perintah, karena saum adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar menjauhi larangan. Karena ketika saum ada larangan-larangan yang tidak boleh kita langgar. Tidak boleh makan di siang hari, tidak boleh minum dan seterusnya. Yang ketiga adalah sabar ketika melewati hal-hal yang sulit. Ketika menimpa kepada kita kesulitan. Dan ketika kita saum di bulan Ramadan, menahan haus, menahan dahaga, itu adalah hal yang kadang menyulitkan untuk sebagian dari kita, apalagi di awal-awal Ramadan. Kemudian yang ketiga, selain kita mengikhlaskan niat, kemudian berilmu, kemudian bersabar, yang keempat adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar yang pertama doanya agar kita disampaikan usia kita hingga bisa memasuki bulan Ramadan. Karena yang namanya usia, jamaah sekalian, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan sehat walafiat bukanlah jaminan kalau usia kita masih panjang. Karena banyak orang yang meninggal dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan usia yang muda, dalam keadaan kondisi-kondisi fisik yang terbaik, tapi ketika Allah menghabiskan waktu atau menetapkan waktu kematiannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Oleh karena itu, maka berdoalah kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan sebagaimana orang-orang saleh terdahulu. Mereka berdoa kepada Allah dengan doa apa? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami sampai bulan Ramadan agar bisa beribadah di dalamnya. Yang kedua doa selain meminta usia supaya sampai ke bulan Ramadan adalah doa agar kita bisa diberikan kekuatan di bulan Ramadan. Jangan sampai usia kita sampai di bulan Ramadan tapi kita tidak mampu untuk melakukan ibadah-ibadah di dalamnya. Kemudian yang ketiga doanya adalah berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk bisa meraih pahala yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Nah, hari ini insyaallah kita akan bercermin kepada orang-orang saleh terdahulu. Mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis sebagai generasi-generasi yang terbaik. Bagaimanakah kondisi mereka ketika mendatangi bulan Ramadan?
Coba kita lihat kondisi yang pertama, yaitu as-salaf wal Quran fi Ramadan. Bagaimana kondisi orang soleh terdahulu berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan sebagaimana yang Allah firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Maka ibadah yang terbaik di bulan Ramadan adalah Al-Quran, salah satunya membaca Al-Quran. Kita lihat bagaimana orang-orang saleh terdahulu berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah, dikatakan bahwasanya fahadha al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan inilah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kana idza kana awwalal lailah min syahri Ramadan, bahwasanya ketika beliau mendatangi malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan berarti kapan ini? Ketika sudah diumumkan hilal terlihat dan kemudian besoknya saum Ramadan. Maka sebelum saum Ramadan, maka malamnya sudah menjadi tanggal 1 Ramadan. Dan disitulah awal kali kita melaksanakan tarawih. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari di awal Ramadan? Yajtami'u ilaihi ashabuhu. Maka para murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya berkumpul bersama Imam Bukhari rahimahullah, fayusalli bihim. Kemudian Imam Bukhari mengimami para murid-murid dan juga teman-temannya untuk melaksanakan salat tarawih. Wa yaqra'u fi kulli raq'atin 20 ayah. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala terbiasa membaca dalam salat tarawihnya 20 ayat, 20 ayat Al-Quran setiap rakaatnya. Kemudian wa kadzalika illa yakhtamal Quran, dan begitulah beliau terus membaca setiap rakaatnya 20 ayat, 20 ayat, 20 ayat sampai Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran dalam salat malamnya. Maka ini interaksi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dengan Al-Quran ketika dia melaksanakan qiyamul lail. Selain bacaan Al-Quran Imam Bukhari dalam salat malamnya, wa kana yaqra'u fi sahuri ma baina nisfi ila thuluthi min Al-Quran. Selain bacaan Imam Al-Bukhari dalam tarawihnya, beliau juga memiliki waktu yang khusus membaca Al-Quran dari mushafnya. Ketika datang waktu sahur, kapan waktu sahur? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir Imam Al-Bukhari kemudian membaca Al-Quran di waktu sahur tersebut, ma bainan nisfi, sekitar setengah Al-Quran ya. Setengah Al-Quran berarti berapa juz, Pak? 30 juz Al-Quran. Ini dibaca oleh Imam Al-Bukhari di waktu sahur itu 15 juz. Jadi kalau Al-Quran 30 juz, kita buka tengah-tengahnya itu sekitar 15 juz. Imam Bukhari rajin sekali membaca Al-Quran, sampai 15 juz beliau baca di waktu sahurnya. Ila thuluth minal Quran, paling sedikit itu sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga itu berarti 30 juz, dibagi 3, berarti sepertiganya berapa? 10 juz ya. 10 juz Al-Quran dibaca oleh beliau. 10 juz Al-Quran dibaca oleh Imam Bukhari di sepertiga malam terakhir. Dan apa yang beliau lakukan? Fayakhtamu indal iftar kulli lailatin. Dan beliau setiap kali sebelum waktu berbuka, sebelum waktu maghrib di hari tersebut, maka beliau sudah menghatamkan Al-Quran. Berarti setengahnya dibaca malam hari, kemudian setengah lagi dibaca siang. Kalau sepertiga di malam harinya, berarti 2/3 dibaca siang hari. Itulah orang-orang saleh terdahulu interaksi mereka dengan Al-Quran. Jadi tidak ada waktu untuk buka handphone. Belum ada handphone saat itu. Nonton TV, jalan-jalan dan lain sebagainya. Maka waktunya banyak dipergunakan untuk membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka orang soleh terdahulu menghabiskan waktu-waktu mereka untuk membaca Al-Quran. Kita lihat orang yang berikutnya, seorang ulama besar yang menjadi imam madhab yang paling banyak diikuti oleh kaum muslimin, termasuk kaum muslimin di Indonesia ini, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa rawa 'an Asy-Syafi'i, dan diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, annahu kana yakhtamu fi Ramadan, bahwasanya beliau terbiasa menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Berapa banyak?
sittina khatmatan, 60 kali hatam Al-Quran, siwa ma yaqra'u fis shalah, selain bacaan beliau di dalam salatnya. Salat punya bacaan tersendiri, tilawah Al-Quran punya bacaan tersendiri. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ini disebutkan juga dalam kitab Sifatus Shafwah, beliau membaca Al-Quran dalam 1 bulan 60 kali khatam Quran. Berarti seharinya berapa kali? 2 kali khatam Quran. Jadi kalau 1 bulan itu 30 hari, Imam Bukhari 1 bulan 60 kali khatam Quran. Berarti 1 hari 2 kali khatam Quran. Gak beda jauh dengan kita ya. Kita juga sehari 2 kali. Makan sahur dan berbukanya. Ya, maka bacaan Quran menjadi prioritas orang-orang saleh terdahulu. Nah, kita kalau ingin mengikuti seperti itu, alhamdulillah kalau kita mampu. Tapi kalaupun kita tidak mampu, maka paling tidak Al-Quran itu menjadi salah satu amal yang kita prioritaskan di bulan Ramadan. Misal, kalau 1 bulan tidak bisa hatam 1 harinya 1 kali hataman, ya paling tidak 1 bulan berapa kali hatam kita? Misalkan kita targetkan 1 kali hatam Quran. Imam Al-Bukhari 30 kali hatam Quran, misalkan kita targetkan 1 kali hatam Quran. Berarti kalau kita ingin 1 kali hatam Quran, kita harus targetkan. Bagaimana caranya? Al-Quran itu ada 30 juz. 1 juznya kalau dihitung, itu ada 10 lembar. Jadi Al-Quran itu kalau 1 juz itu 10 lembar. Berarti 2 halaman 1 lembarnya. Nah, kalau kita ingin hatam Quran dalam 30 hari 1 juz, maka dalam 1 hari kita harus menghatamkan 1 juz, artinya kita harus membaca 10 lembar Al-Quran. 10 lembar Al-Quran ini, kalau kita baca sekaligus, mungkin bagi sebagian orang agak sedikit berat. Nah, bagaimana caranya? Dibagi berdasarkan waktu sholat. Misalkan kita punya 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, di 5 waktu sholat ini, kalau 10 lembar dibagi 5, berarti 1 kali sholat berapa lembar? 2 lembar. Ya. 2 lembar. Nah, sekarang kita lihat maghrib dengan isya waktunya pendek, dan kita mungkin sulit baca Quran di waktu maghrib dan isya. Nah, jadwal yang maghrib mungkin ditarik ke isya bisa. Setelah tarawih kemudian dia baca jadwal maghrib dan jadwal isya di pada isya, itu bisa. Maka di waktu subuh dia baca paling tidak 2 lembar, kemudian juga waktu zuhur 2 lembar, waktu asar 2 lembar, maghrib dan isya 4 lembar. Maka 1 hari dia akan menghatamkan 1 juz. Kalau dia tiap hari seperti itu, maka dalam 1 bulan dia akan hatam Quran. Kalau ingin 2 kali hatam Quran, kalau ingin 2 kali hatam Quran, berarti di 2 kali lipatkan. Di waktu subuh bukan 2 lembar tapi 4 lembar. 1 kali sholat itu dilakukan 4 lembar, maka dalam 15 hari kita akan hatam Quran 1 kali. Nanti 15 hari berikutnya hatam Quran berikutnya. Dan begitulah seterusnya. Dan ketika kita ingin hatam Quran, jangan cuma berangan-angan saja, tapi kita harus menetapkan target. Hari ini kita sudah kejar belum targetnya nih, 1 juz 1 hari. Kalau 1 juz 1 hari berarti 1 bulan 1 kali hatam. Kalau 2 juz 1 hari berarti dalam setengah bulan kita hatam Quran, setengah bulannya lagi kita hatam Quran 2 kali berarti dalam 1 bulan. Kalau kita ingin hatam Quran 3 kali berarti 3 juz dalam 1 hari. Dan begitulah seterusnya, kita bisa menghatamkan Quran dengan target yang jelas, sampai ketika 1 kali kita ketinggalan target, kita bisa kejar di hari berikutnya. Maka ini cara kita agar bisa memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan bacaan Al-Quran jemaah sekalian di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat ganda dengan keumuman dalil. Bahkan di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang kalau kita melakukan ibadah di malam tersebut, nilainya sama dengan apa? 1000 bulan. Bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, tapi 1000 bulan. 1000-nya bukan 1000 kali lipat, 1000 bulan. Artinya kalau 1000 bulan kita konversikan kepada tahun kita, satu tahunnya ada 12 bulan, berarti 1000 bagi 12 berapa? 83 tahunan ya. Berarti kita beramal di 1 malam itu nilainya seperti kita beramal selama 83 tahun. Dan inilah hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Umatnya Nabi SAW adalah umat yang paling pendek usianya, baina sittina wa sab'in, antara 70 tahun sampai 80 tahun hidupnya. Tetapi hidup yang pendek ini beramal seperti tidak bisa atau bisa mengalahkan amalan yang orang hidup di waktu-waktu sebelumnya, seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ratusan tahun hidupnya,
ratusan tahun hidupnya, bahkan hampir mendekati 1000 tahun kehidupannya. Maka kalau mereka beramal, berarti banyak waktu yang mereka lakukan untuk beramal. Nah kita waktu yang pendek 60 tahun ini gimana caranya? Kok bisa mengalahkan umat terdahulu? Itu disebabkan salah satunya apa? Pelipat gandaan pahala, termasuk salah satunya seseorang yang beribadah di malam Al-Qadar. Bayangkan kalau kita di awal kali dihitung sebagai orang yang beramal di bulan Ramadan, misalkan usia baligh paling tidak usia 15 tahun. Ada yang bisa sebelumnya. Paling tidak, paling lambat itu usia balik itu 15 tahun. Anggaplah 15 tahun. Sampai usia 60 tahun. 60 dikurangi 15 berapa? 45. Ya. Bayangkan 45 tahun, berarti kita 45 kali melewati bulan Ramadan. Dalam setiap Ramadan kita dapatkan malam Al-Qadar senilai dengan 1000 bulan dikali 45. Dan 1000 bulan itu setara dengan 83 tinggal dikali 45. Berapa jumlahnya? Mungkin usia kita, usia amal kita bisa melebihi umat-umat terdahulu. Oleh karena itu maka manfaatkan bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya baca Quran. Ustaz, saya mati lancar baca Quran. Nah bulan Ramadan lah cara kita untuk bisa melancarkan Quran. Dan jangan khawatir dengan orang yang tidak lancar baca Quran, ya mas sekalian. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan tidak lancar, dia bisa dapat 2 pahala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, man yaqra'ul Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ata, yang kemudian dia terbata-bata bacaannya, tapi dia tetap memaksakan untuk membaca Al-Quran, dia terbata-bata tapi terus membaca tidak berhenti, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Dia akan mendapatkan 2 pahala dari bacaan Qurannya. Oleh karena itu ketika tidak lancar, maka jangan berhenti, karena lancarnya bacaan Quran kita karena sering. Sebagaimana sesuatu yang kadang kita tidak lancar, kalau kita lakukan berulang-ulang, maka kita akan mendapatkan keahlian di situ. Oleh karena itu baca Quran, mau lancar mau tidak lancar, maka bacalah Quran sesuai dengan target dan kemampuan masing-masing. Ini kondisi orang saleh terdahulu dengan Al-Quran. Nah bagaimana orang saleh terdahulu? Selain baca Quran, itu ada amal berikutnya yang dilakukan oleh orang saleh terdahulu. Salah satunya apa? Qiyam fi Ramadan, yaitu melaksanakan salat malam di bulan Ramadan. Salat tarawih yang dilakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Ini diriwayatkan dalam Sunanul Kubra dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana yaqumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 raka'atan. Bahwasanya para sahabat yang hidup pada saat itu dan juga para tabi'in yang hidup pada saat itu, di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan di zaman itu, di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka orang-orang melakukan salat qiyamul Ramadan atau salat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Qala, maka berkata periwayat ini, wa kanu yaqra'una bil mi'in, dan mereka membaca Al-Quran di dalam salat malam mereka itu dengan ayat-ayat al-mi'in, itu surat-surat yang di dalamnya ada paling tidak 100 ayat, 100 ayat atau lebih, ayat-ayat yang panjang, ya. Wa kanu yatawakkauna ala isihim fi ahdi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu min syiddatil qiyam. Dan kebiasaan di zaman Umar bin Khattab ini melakukan salat malam 20 rakaat dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang satu suratnya itu berisikan 100 ayat atau lebih. Itu terus berlanjut kebiasaan ini sampai di zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah. Wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan menjadi khalifah. Dan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dilanjutkan kebiasaan ini
Dan orang-orang yang melaksanakan salat tarawih di zaman itu sudah mulai mengambil tongkat-tongkat mereka untuk menahan tubuh mereka min syiddatil qiyam, disebabkan karena beratnya berdiri pada saat itu, karena usia sudah mulai bertambah tapi kebiasaan baca Quran masih tetap. Salat malamnya dengan salat malam yang panjang, tapi mereka menjadikan salat malam tersebut tetap didatangi, dan ketika kaki tidak kuat mereka ambil tongkatnya dan menopang tubuhnya dengan tongkat tersebut. Min syiddatil qiyam, karena beratnya berdiri pada saat itu, karena usianya sudah mulai usia tua. Kalau muda itu kan berdiri masih kuat ya, tapi kalau sudah usia lanjut kadang kaki tidak kuat untuk menopang tubuhnya. Maka sebagian orang pada saat itu menggunakan tongkatnya. Mungkin kalau zaman ini bisa menggunakan kursi ya, ketika sholat malam, karena boleh. Sholat sunnah itu dibolehkan bagi kita untuk duduk di atas kursi. Jadi kalau untuk sholat sunnah, apalagi kalau sholat sunnahnya yang panjang ketika qiyamul Ramadan, seperti misalkan yang terjadi di Masjidil Haram, sholat qiyamul lail itu bisa, atau tarawih itu bisa sampai 2 jam baru selesai, kadang 1 jam setengah. Maka untuk sebagian orang berdiri di waktu tersebut tidaklah mudah. Mungkin sebagian orang mengambil kursi kemudian duduk di kursinya sambil dia mengikuti sholat tersebut, maka ini tidak masalah, dibolehkan. Nah, inilah kondisi orang-orang saleh terdahulu ketika melakukan sholat malam di zaman Umar dan Utsman, itu membaca dengan bacaan yang panjang sampai orang-orang mengambil tongkat untuk menopang tubuhnya agar bisa tetap ikut melaksanakan sholat tarawih. Kemudian dalam Muwatta'nya Imam Malik, disebutkan dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, yaitu putranya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdullah. Putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, annahu kana yaqumu fi baiti fi syahri Ramadan, bahwasanya pada saat itu Abu Bakar, beliau mengatakan, Abdullah bin Abu Bakar mengatakan, sami'tu abi yaqul, saya mendengar ayahku berkata. Siapa ayahnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengisahkan kepada anaknya. Dan ini jamaah sekalian, dalam pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari orang-orang saleh terdahulu, ini pentingnya seorang ayah berbicara kepada anak, mengabarkan tentang kondisi di saat beliau masih muda terdahulu, diceritakan kepada anak supaya anak bisa mengambil faidah dan pelajaran penting. Dan mungkin setiap kita juga merasakan itu ya, ayah-ayah kita dulu itu bercerita bagaimana masa mudanya, bagaimana masa kecilnya dan lain sebagainya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq yang diceritakan bukan hanya kehidupan masa mudanya, tapi bercerita dengan syariat yang berada pada saat itu. Abu Bakar As-Siddiq bercerita kepada anaknya, kunna nansarifu fi Ramadan fanasta'jilu al-khadam bit-ta'ami mukhafatal fajr. Dulu ketika kami di zaman dulu di bulan Ramadan itu melakukan sholat malam di bulan Ramadan tersebut, dan selesai sholat malam tersebut, yaitu sholat tarawih itu, fanasta'jilul khadam, setelah selesai sholat malam itu, sholat tarawih, kami meminta kepada pembantu-pembantu kami bit-ta'am, untuk menyiapkan makanan, mukhafatal fajr, karena khawatir waktu subuh akan tiba. Selesai sholat tarawih langsung meminta kepada para pembantunya, tolong siapkan makanan karena khawatir subuh akan tiba. Berarti sholat tarawihnya sampai kapan itu? Sampai menjelang subuh. Karena sholat tarawih itu jemaah sekalian, secara hukum asalnya adalah sepertiga malam terakhir kalau tidak memberatkan. Tetapi kalau memberatkan jangan sepertiga malam terakhirnya, pada isyawa gaya ramena cuma di awal-awal Ramadan, sudah pertengahan sepi deh. Kalau kita sholat tarawih di masjid-masjid kita sepertiga malam terakhir, mungkin bisa jadi kosong masjidnya. Kecuali di 10 hari terakhir, biasanya kalau ada i'tikaf itu dilakukan 10 hari terakhir di sepertiga malam Ramadan, di sepertiga malam terakhir. Nah, di zaman dulu, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu dilakukan di malam hari sholat malamnya, sampai ketika selesai melakukan sholat malam, itu jeda antara sahur dengan berbukanya itu sangatlah pendek, sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada pembantu-pembantunya untuk menyiapkan makanan, karena khawatir kalau tidak segera disiapkan makanan tersebut akan segera datang waktu subuh. Berarti sholat malamnya itu sampai mendekati waktu subuh. Juga disebutkan
oleh Imam An-Nafi'. Ini disebutkan dalam Sunan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Imam Al-Baihaqi mengeluarkannya dalam Sunanul Kubra. An-Nafi' dari Nafi' an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Ini kalau disebutkan dalam Ulumul Hadis ya mas sekalian. Riwayat Imam Nafi' kemudian dari Ibnu Umar, ini jalur periwayatan silsilah Az-Zahabiyah namanya, yaitu silsilah urutan-urutan yang paling sahih dalam periwayatan hadis. Imam Nafi' mengambil dari Ibnu Umar, itu adalah periwayatan yang paling kuat, yang paling thiqah, yang paling sahih. Bahkan ini dalam Sahih Al-Bukhari ya. Riwayat ini diambil juga oleh Imam Al-Bukhari dalam jalur Nafi' dari Ibnu Umar ya. Nah, beliau mengatakan annahu kana yaqumu fi baiti fi syahri Ramadan. Nah, Ibnu Umar mengatakan bahwasanya dirinya itu melakukan sholat malam di rumahnya di bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa? Bolehnya kita melakukan sholat tarawih di rumah. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh nggak saya sholat tarawih di rumah? Jawabannya boleh. Sholat tarawih di rumah. Kalau berjamaah di masjid dengan di rumah, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih besar pahalanya? Maka para ulama mengatakan lihat beberapa kondisi. Pertama, ketika kita orang yang punya hafalannya banyak, bacaan Quran kita bagus, hafalan kita banyak, bacaan Quran kita bagus, dan kita dapatkan masjid di rumah kita, itu bacaan imamnya itu tidak sebanyak dan tidak sebagus apa yang kita punya. Nah, dalam kondisi ini maka yang terbaik bagi kita apa? Melakukan sholat tarawih itu sendirian dengan rakaat yang dengan jumlah bacaan yang terpanjang. Karena hukum asal sholat malam adalah panjang. Jadi kalau kita orang yang hafal Quran, bacaan Quran kita bagus, kemudian ketika di masjid itu kan disesuaikan dengan masyarakat ya. Kalau di masjid orang yang hafal Quran belum tentu bacanya panjang di masjid ini. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan jamaahnya. Dipanjangkan bacaannya, bisa jadi jamaahnya kemudian norok turun tidak kuat melaksanakan sholat terlalu lama, maka disesuaikan dengan jamaah yang ada. Nah, kalau kita adalah orang yang hafal Quran dan kita bagus bacaannya, kita bisa sholat berjamaah di masjid, sholat isya. Ketika sholat tarawihnya kemudian kita laksanakan di rumah, maka dibolehkan. Kalau kita memiliki bacaan yang bagus, kemudian bacaan yang hafalannya banyak, dan kita bisa mendapatkan tumakninah sholat kita ketika sholat sendirian, karena bacaannya bisa lebih panjang dari apa yang kita bisa membaca seluruh bacaan hafalan kita dalam sholat malam kita. Maka ini dibolehkan. Apalagi untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu ketika punya hafalan banyak, maka dibolehkan untuk sholat di rumahnya untuk tarawih. Tetapi kalau bacaan kita tidak lebih bagus dibandingkan imam, kemudian mun sholat sendirian, kadang lupa rokaat, kalau itu rokaat kesabaran hiji, ya kesabaran rokaat ya. Kalau begitu udah ke masjid aja, berjamaah di masjid mun gitu mah. Daripada sholat sendirian setiap rokaat mau tahiyat kalau ya tahiyat atau encan, ya rokaat kesabaran, kawur, jadi tidak khusus sholatnya dalam kondisi ini. Kalau begitu udah datang aja ke masjid, sholat berjamaah tarawih di masjid. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Beliau sholat di rumahnya di bulan Ramadan. Faidan sarafa an-nasu minal masjid akhadha idawatan min ma. Maka ketika Ibnu Umar mengetahui orang-orang selesai sholat di masjid ya. Berarti Ibnu Umar sholatnya di rumah, orang-orang lain sholatnya di masjid. Dan ketika Ibnu Umar melihat orang lain sudah selesai sholatnya di masjid, sholat tarawih di masjid, maka Ibnu Umar kemudian mengambil air, tsumma yakhruju ila masjid. Kemudian beliau datang ke masjid. Jadi orang lain pulang, dia datang ke masjid. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi. Tsumma la yakhruju minhu hatta yusalli fihi as-subha. Kemudian Ibnu Umar tidak lagi keluar dari masjid sampai selesai sholat subuh. Berarti Ibnu Umar melakukan tarawihnya di rumah, orang lain tarawihnya di masjid. Ketika orang lain pulang dari masjid ke rumahnya masing-masing, Ibnu Umar datang ke masjid dan beriktikaf di masjid dan melakukan ibadah-ibadah di masjid, dan tidaklah dia keluar dari masjid kecuali setelah selesai sholat subuh. Ini kebiasaan orang-orang saleh terdahulu ketika mereka melakukan qiyamu Ramadan. Makanya pilihannya bagi kita untuk sholat tarawih, kita boleh tarawih di rumah, boleh juga di masjid. Kalau kita kondisi keumuman masyarakat, maka yang terbaik adalah datang ke masjid. Keumumannya ya, keumuman masyarakat kita, maka yang terbaik adalah di masjid.
karena biasanya di masjid disiapkan imam yang bagus bacaannya. Kemudian ada kondisi-kondisi ketika berjamaah kita lebih lebih terjaga sholat berjamaah kita, tidak akan lupa dengan rakaat dan lain sebagainya. Maka jika demikian, maka yang terbaik adalah melaksanakan sholat di masjid dengan berjamaah. Tapi kalau terhalang dari itu, maka dibolehkan bagi kita untuk melaksanakan sholat di rumah, karena hukum asal sholat sunnah itu bisa sendirian. Sholat sunnah itu boleh dilakukan sendirian. Nah, sekarang berkaitan dengan ini, dengan sholat qiyamul Ramadan, akan muncul beberapa permasalahan. Pertama, bolehkah seseorang, atau kalau kita bandingkan ya, jika ada seseorang sholat berjamaah bersama imam, misalkan imam di sini 11 rakaat, tapi dia ingin melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud di rumahnya lagi. Pertanyaan, bolehkah hal demikian? Setelah sholat tarawih kemudian melakukan sholat tahajud dengan kondisi, pertama, sebagian orang ketika di rakaat ke-8 kemudian dia berhenti dari imamnya, kemudian setelah itu dia pulang, kemudian nanti malam dia melakukan sholat tahajud, kemudian setelah itu diakhiri dengan witirnya di sholat tahajud. Nah, kondisi demikian apakah boleh? Maka jawabannya boleh. Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan, sholat malam di bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat, tapi dengan bacaan yang panjang. Dengan bacaan yang panjang dilakukan 20 rakaat. Bahkan para ulama mengatakan boleh juga seseorang melakukan sholat tarawih dengan jumlah 49 rakaat atau lebih dari itu. Makanya tidak dibatasi jumlahnya, tapi yang menjadi titik fokus adalah kualitas dari sholatnya tersebut. Maka kalau kita lihat, ada seseorang yang sudah tarawih misalkan 8 rakaat di masjid, kemudian sisanya dia lakukan di rumah dengan digabungkan dengan tahajud, kemudian diakhiri dengan witir, maka ini dibolehkan. Kondisi yang kedua, dia melakukan sholat tarawih bersama imam sampai selesai witir. Kemudian bolehkah dia melakukan sholat tahajud kembali di rumahnya? Maka jawabannya boleh. Dibolehkan baginya untuk melaksanakan tahajud walaupun dia sudah melakukan witir bersama imam. Kenapa? Karena larangan dalam syariat ini adalah la witrani fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Nah, 2 witir dalam satu malam tidak boleh. Tapi kalau rakaat salat malam lebih banyak dari 11 maka dibolehkan. Dia bersama imam misalkan 11 rakaat, kemudian di rumah nanti malam bangun kemudian melakukan salat tahajud, maka ini dibolehkan. Pertanyaan yang ketiga, mana yang lebih afdal, kondisi pertama atau kedua? Kondisi yang dia witirnya diakhirkan nanti pada sholat tahajud, ataukah kondisi witirnya bersama imam? Mana yang lebih afdal? Witir bersama imam itu lebih afdal. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda apa? Man shalla ma'al imam hatta yansarif. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai imam tersebut, maka kutiba lahu, dicatatkan baginya sholata lailah, dicatatkan baginya orang yang seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Orang yang sholat tarawih bersama imam sampai imam ini salam, dia ikut sampai imam salam, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sepanjang malam. Dicatatkan sebagai orang yang sholat sepanjang malam itu disebabkan karena dia ikut tarawih bersama imam sampai dia salam. Tapi kalau dia ikut bersama imam tidak sampai akhir, maka keutamaan ini tidak dapat. Makanya kondisi ini ketika kita ingin melakukan salat malam di bulan Ramadan selain salat tarawih, maka pastikan atau dianjurkan untuk ikut bersama imam sampai selesai. Berapapun jumlah rakaat imam, 11 rakaat, 23 rakaat, 49 rakaat, berapapun, walaupun di kita yang paling banyak 2 ya, 11 ataupun 23 rakaat di kita. Maka ikutlah bersama imam sampai salam kalau ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Begitu, wallahu a'lam. Baik, sisanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan berkaitan dengan ini, maka dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz. Ya, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah booking mic ya? Iya, ini dekat mic-nya di sini, Ustaz. Silakan. Ini tentang baca Al-Qur'an tadi, Ustaz ya. Kalau kecepatan normal baca Al-Quran, kalau yang saya hitung itu 1 lembar 5 menit. Berarti kalau 1 juz
50 menit. 50 menit. Tambah salah-salah sejam lah. Kan diulang-ulang itu Ustaz. Kalau salah diulang. Jadi kalau 30 berarti 30 jam. Nggak mungkin Ustaz ya. Iya. Karena cuma 24 jam. Iya. Nah sekarang berarti kan cepat bacanya. Pertanyaannya apakah memang kalau bisa cepat lebih afdal cepat berarti Ustaz ya? Karena kebiasaan yang orang terdahulu kan bisa sampai 1 sampai 2 kali khatam gitu Ustaz. Nah apakah itu juga termasuk ketika dia menjadi imam tarawih misalnya gitu? Kalau bisa lebih cepat ya nggak apa-apa, kan lebih banyak bacanya gitu. Ya. Ya itu aja Ustaz. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Keumuman kita, sebagian orang itu membaca Al-Quran itu kan 1 juz itu sekitar 1 jam ya, sebagian. Terus kalau 1 jam 1 juz, kalau 1 hari ingin selesai 30 juz, berarti 30 jam, lebih dari 1 hari. Ya, kalau 1 juznya 1 jam akan begitu. Tetapi kondisi ini, kondisi setiap orang itu berbeda. Ada sebagian orang yang membaca Al-Quran 1 juz setengah jam, 30 menit. Itu tergantung dari banyak hal faktornya. Ketika dia membaca lancar, maka tentu dia akan lebih pendek waktu dia membaca Al-Quran. Kalau dia terbata-bata, tentu akan lebih lama membaca Al-Qurannya. Secara umum orang yang sudah lancar baca Al-Quran itu adalah sekitar setengah jam 1 juz itu, setengah jam sampai 40 menitan yang biasa, kecepatan biasa. Nah sekarang kalau kita lihat orang-orang saleh terdahulu, selain baca Quran dia sholat malam juga, dia beraktivitas juga, dia tidur juga. Berarti baca Quran itu tidak 24 jam. Nah bagaimana beliau bisa baca Quran khatam sampai 1 sampai 2 kali baca Quran? Kalau kita lihat hikmah di ini, balik ini semuanya apa itu? Mereka adalah orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran jarang kesalahannya. Dan ketika membaca, bacaan Quran itu kan boleh dengan lambat, boleh dengan kecepatan yang sedang, boleh dengan kecepatan yang tinggi, kecepatan yang cepat tapi tetap tidak kehilangan tartilnya. Contoh misalkan kalau kita lihat seperti Imam As-Sudais, itu kan bacaannya lebih cepat dibandingkan Imam Masyari Rashid, dan lain sebagainya ya. Ini dari sisi kecepatannya sudah berbeda. Nah orang yang membaca Al-Quran dari mushafnya, ketika dia hafal Quran, keumumannya kalau kita bisa sekitar 30 menit, 40 menit, yang hafal Quran itu bisa jadi lebih pendek dari itu. Oleh karena itu tidak aneh ketika mereka hatam Al-Quran dengan cepat, karena mereka sudah tanpa mushaf pun dia hafal Quran. Tapi tetap di bulan Ramadan walaupun hafal Quran dia baca di mushaf. Dan ini bagian dari kebiasaan orang saleh terdahulu. Walaupun hafal Quran dia buka mushaf Quran, tetap dibuka mushaf Qurannya. Makanya tidak aneh mereka bisa hatam 1 sampai 2 kali hatam dalam 1 hari, karena Al-Quran itu sudah di kepalanya, sudah kuat di kepalanya. Buka Al-Quran itu tidak lagi melihat harokat kasroh, fathah, domah, dan karena dulu belum ada harokatnya ya. Dulu belum ada harokatnya. Mereka hafalannya sangat kuat tapi tetap mendengar mushaf Al-Quran. Maka ini adalah salah satu kunci di antara kunci-kunci kenapa orang soleh terdahulu kok bisa cepat baca Qurannya, karena salah satunya itu sangat minim kesalahan atau sangat minim mengulang ayat, karena bacanya terus lancar. Kalau kita perhatikan mungkin seperti ketika kita berjalan di jalan umum dengan jalan tol ya. Kalau jalan umum ada lampu merah berhenti dulu, ada yang belok berhenti dulu. Tapi kalau jalan tol kan lurus, lebih cepat di waktu yang sama tapi jarak tempuh lebih panjang. Nah itulah permisalan antara orang yang hafal Quran dan lancar bacaan Qurannya dengan orang yang membaca Al-Quran dengan masih kapasitas yang biasa. Makanya mereka bisa hatam Quran sekali 2 kali, itu disebabkan karena tadi kecepatan membaca Al-Quran dan cepatnya masih dalam keadaan tartil, dan itu masih dibolehkan. Begitu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam keseharian kita ketika Ramadan itu ya, itu kan masih banyak lah di antara kita yang itu memiliki kesibukan yang terkait dengan pekerjaannya. Iya ya. Optimalisasinya seperti apa ya untuk kondisi yang seperti ini? Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita akan menghadapi Ramadan, biasanya suka ada tarhib Ramadan ya. Poin-poin penting apa sih yang paling utama yang harus kita dapatkan, kita serap gitu dalam kajian tarhib Ramadan tersebut? Apakah fikihnya yang tadi gitu ya segala macamnya, atau aspek-aspeknya?
Ya. Nuhun. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, yang sangat real di kondisi kita sekarang. Ketika kita punya kewajiban bekerja dan aktivitas-aktivitas mencari nafkah di bulan Ramadan, di sisi lain kita harus memaksimalkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara teknisnya agar kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan tapi kita terikat dengan pekerjaan? Maka jawabannya adalah bekerja di satu tempat itu adalah kewajiban yang sudah terikat. Dan Nabi SAW bersabda, al-muslimu ala syurutihim. Setiap muslim itu terikat dengan perjanjiannya. Pekerjaan itu adalah perjanjian. Di atas kontrak dia tekan dan dia bersetuju dengan pekerjaan tersebut. Dan itu juga salah satu sarana untuk mencari nafkah untuk diri dan juga keluarga. Maka bagi orang yang bekerja, maka hendaklah dia menunaikan kewajiban tersebut. Misalkan ada jam kerja yang sudah ditetapkan, maka di jam kerja tersebut dia tunaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Di waktu luang lah, misalkan di luar jam kerja, ketika dia biasa dipakai untuk jalan-jalan, dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya, maka dia bisa manfaatkan dan maksimalkan untuk beribadah. Misalkan diluangkan waktu di sela-sela antara bekerja dan juga istirahat, itu kan ada jeda waktu yang tersisa. Misalkan kita luangkan sehari, mau berapa jam kita luangkan untuk baca Quran, misalkan 1 jam, 2 jam, ya di dalam 1 jam, 2 jam itu maksimalkan untuk membaca Al-Quran. Sisanya kemudian dia beristirahat, kemudian bekerja lagi. Karena dalam kaidah mengatakan apa? Malam yudraku kullu la yutraku zullu. Apa yang kita tidak bisa dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi kalau kita mampunya di waktu-waktu setelah pulang kerja misalkan, atau sebelum kerja pada subuh sampai menjelang kita bekerja, kita bisa manfaatkan untuk baca Quran. Nanti pulang kerja sebelum kita istirahat, maka itu bisa dimanfaatkan untuk baca Quran. Maka maksimalkan semaksimal mungkin, tapi yang paling jelas dan paling harus kita siapkan adalah rencanakan waktu khusus bagi kita. Targetkan berapa lama waktu yang kita akan pakai untuk ibadah. Apakah 1 jam untuk baca Quran, misalkan 1 jam, ataukah 2 jam. Maka setiap kita pasti akan mengetahui kemampuan dan juga kondisi kita saat itu. 1 jam sehari, 2 jam sehari, maka ini bisa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Apalagi di hari libur. Hari libur ketika tidak masuk jam kerja, misalkan hari Sabtu atau hari Ahad, itu waktunya lebih leluasa lagi. Mungkin jam untuk beribadahnya diperpanjang lagi untuk baca Qurannya. Maka disesuaikan tanpa, ini yang harus menjadi catatan, tanpa kita melanggar amanah yang sudah menjadi kewajiban kita. Bekerja adalah kewajiban kita untuk ditunaikan kepada perusahaan, kepada orang yang mempekerjakan kita. Maka tunaikan itu. Jangan sampai kewajiban kita bekerja itu dipotong dengan ibadah sendiri karena ingin dapat pahala dari ibadahnya, kemudian kerjaan yang dia kerjakan ditinggalkan, kemudian dia beribadah. Maka ibadah yang dia lakukan itu mengkhianati pekerjaan yang sudah ditetapkan baginya. Maka tetap tunaikan pekerjaan yang sudah ditetapkan menjadi kewajiban kita, tapi juga beribadah bisa ditargetkan di waktu-waktu yang tidak mengganggu kewajiban kita tersebut. Ini kondisi yang pertama berkaitan dengan kondisi bagaimana mengatur waktu kita dalam beribadah ketika kondisi kita dalam bekerja. Kemudian pertanyaan yang kedua, Masya Allah, kalau yang kedua suka lupa. Boleh diulang sedikit, Pak? Baik, Ustaz, ketika kita akan masuk Ramadan itu ada tarhib ya. Ya, ta'lim Ramadan. Ta'lim Ramadan, apa yang harus kita ambil dan tema apa yang terbaik dalam ta'lim Ramadan? Maka berkaitan dengan tema dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi kalau di masyarakat ini masalah fikih Ramadan sudah selesai, maka masuk ke dalam masalah yang lainnya, motivasi Al-Quran misalkan, atau berkaitan dengan fatwa-fatwa kekinian berkaitan dengan Ramadan, apa sih yang boleh, apa yang tidak boleh, termasuk ya, ini sangat penting sekali dan ini masuk dalam masalah fikih sebetulnya, dan ini penting dibahas di bulan Ramadan. Seperti contohnya apa, fatwa bagaimana hukum seseorang mencium bau makanan atau bau parfum. Ini kan jelas, hal-hal yang demikian sudah ada fatwanya dan ini tidak membatalkan. Kemudian bagaimana hukumnya ketika seseorang itu di dalam keadaan harus diperiksa organ tubuh dalamnya. Misalkan dimasukkan alat ke lambungnya, seperti apa, endoskopi ya, dimasukkan ke mulutnya sampai untuk melihat kondisi lambung. Apakah itu membatalkan atau tidak? Ini hal-hal yang seperti ini
Ini butuh untuk dibahas karena kondisi masyarakat sekarang kadang butuh hal-hal seperti itu. Kemudian juga menggunakan tetes mata, tetes telinga dan lain sebagainya, ini juga perlu dijelaskan kepada masyarakat. Tetapi juga kita harus melihat kondisi masyarakat yang ada. Kalau ini sudah selesai, maka masuk ke dalam pembahasan yang lainnya. Tapi intinya sebetulnya tema apapun dalam pembahasan Ramadan itu pasti ada sisi-sisi yang ada hal yang bisa kita ambil faidah dan juga manfaat yang besar dari situ. Terutama motivasi Al-Quran, motivasi ibadah di bulan Ramadan. Seperti sekarang ini kita bahas tentang Imam Bukhari, Imam Syafi'i, bagaimana interaksi dengan Al-Quran, Ibnu Umar, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Kita melihat cermin orang-orang soleh terdahulu. Kita belum bisa untuk seperti dulu, tapi kita termotivasi. Kita di mana posisinya dibandingkan orang terdahulu? Kita belum bisa ngejar seperti itu, maka kita tingkatkan lagi. Jangan sampai kita berpikir, itu kan orang dulu, sekarang beda. Tetap kita harus dalam masalah agama ini kita harus bercermin kepada generasi terbaik. Dulu bisa begitu, kita belum nih. Tingkatkan lagi, karena ini semuanya untuk motivasi kita agar bisa menumbuhkan semangat kita untuk beramal lebih dari itu. Makanya taklim di bulan Ramadan sebetulnya ya, hukum asalnya ya, taklim di bulan Ramadan di tempat lain seperti di Saudi Arabia secara umum itu berhenti, nggak ada lagi taklim. Kalau kita lihat di bulan Ramadan itu tidak ada taklim di masjid Nabawi, Masjidil Haram secara umum ya, itu taklimnya berhenti di bulan Ramadan. Kenapa? Karena 11 bulan itu diberikan ilmu, 1 bulan Ramadan itu untuk beramal. Jadi 11 bulan menuntut ilmu, 1 bulan itu udah berhenti menuntut ilmu, sok tinggal beramal sekarang. Tapi di Indonesia kan kondisinya beda. Hari-hari biasa malah jarang taklim, ketika Ramadan banyak taklim kan gitu. Emang ini menyesuaikan dengan kondisi, karena jarangnya orang menuntut ilmu di hari-hari biasa. Mereka semangat datang ke masjid di bulan Ramadan, maka manfaatkan kedatangan mereka untuk ilmu. Maka sebetulnya tidak masalah kita mengadakan majelis-majelis ilmu lebih banyak di bulan Ramadan, karena memang momennya di kita itu orang semangat menuntut ilmu biasanya di bulan Ramadan, maka manfaatkan momen itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu maka di bulan Ramadan tema apapun itu bisa diambil faedahnya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Makanya biasanya pengurus DKM, pengurus masjid, dia biasanya mengajukan tema untuk acara-acara taklim, ini temanya ini karena masyarakat sedang butuh ini. Maka ini juga bisa dilaksanakan dan bisa dijalankan. Begitu Pak, Allah a'lam. Ada lagi yang lainnya? Ibu-ibu tidak ada? Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada, baik, alhamdulillah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Semoga Allah menyampaikan usia kita sampai bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan kekuatan kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa meraih pahala yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Dan semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang Allah berikan kepada kita keberkahan dan juga lindungan untuk semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.